Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali mereview film baru nih yang lagi tayang di bioskop, yaitu film Inang. Filmnya lumayan menarik ternyata setelah gue tonton. Awalnya gue gak tertarik nih sama film ini, tapi setelah gue lihat trailernya, wih, lumayan juga nih film. Ya udahlah, gue tonton juga akhirnya. Dan akhirnya kita akan buat review film untuk film Inang kali ini. Seperti apa review dari gue? Langsung kita review film. Oke penikmat film, kali ini kita akan langsung review film Inang ya. Filmnya masih baru banget. Jadi baru tayang itu sekitar hari Kamis yang lalu ya. Dan sekarang gue akan buat konten review filmnya untuk film Inang. Kita lihat yuk apa yang menarik dari film ini. Langsung kita bahas filmnya di review film Inang. Oke, yang pertama tentu saja pemerannya. Pemeran pemainnya yaitu lumayan juga ya ternyata. Ada aktor dan aktris yang populer lah. Sudah banyak membintangi film-film drama dan lain-lainnya. Oke, yang pertama tokoh utamanya nih, Wulan, yang diperankan oleh Naysila Mirdad. Wah, dia biasanya mainnya sinetron nih ya. Kali ini sekarang dia terjun di film layar lebar bergenre horror thriller. Oke, lanjut ada Rukman Rosadi sebagai Agus Santoso. Lalu ada Dimas Anggara sebagai Bergas. Lalu ada Lydia Kandau sebagai Eva. Lalu ada Rania Putrisari sebagai Nita. Lalu ada Priti Moti sebagai Ki Ajeng. Lalu ada Totos Rasiti sebagai Hardiman. Lalu ada Ruth Marini sebagai Sumiati. Lalu ada Nungki Kusuma Tuti sebagai Bidan. Lalu ada Emil Kusumo sebagai Heru. Dan Pit Nurbianto sebagai Bang Jago dan lain-lain. Wah, pemeran-pemerannya lumayan populer ya. Cuman rata-rata nih pemerannya dari pemeran sinetron ya banyaknya ya, cuman ternyata nggak kalah bagus nih ketika dia main di film layar lebar. Oke, film ini ditulis oleh Deo Mahameru. Nah itu sebagai penulisnya, diproduksi oleh Susanti Dewi, dan juga ada sutradaranya Fajar Nugros nih. Judulnya Inang, tapi judul internasionalnya The Worm ya. Ini sempat tayang juga loh di Busan International Film Festival. Wah, lumayan mantep nih, udah tembus ke Korea, dan itu salah satu film internasional populer di sana yang udah banyak lah film-film berkelas tampil di sana. Nah, ini film menarik ya. Kalau dari segi penceritaannya sedikit aja ya yang gue ceritanya. Jadi tentang si Wulan ini nih, penjaga toko swalayan ya, yang kerjanya di retail. Dia ternyata ditinggal kekasihnya nih. Ditinggalnya nggak sembarangan, karena ditinggal ketika keadaannya hamil, alias mereka melakukan hubungan intim dan akhirnya si Wulan ini hamil dan ditinggal. Akhirnya dia harus menjalani kehidupannya semakin berat karena dia juga kan sendirian juga di sana di Jakarta, dan akhirnya dia harus hamil berat, harus menjaga kandungannya, dan juga tentu saja keluar dari kantornya, resign gitu. Dan dia bingung nih, apa kelanjutan hidupnya, seperti apa nih dia menjalani hidupnya. Akhirnya dia mendapatkan kontak person atau apa, kumpulan FB gitu ya, di FB, di sosial media ada kumpulan orang-orang yang bisa mengatasi masalah tentang hubungan di luar nikah nih. Akhirnya dia menghubungi nih, dan akhirnya dikasih saran nih sama konsultannya gitu ya. Jadi apakah mau konsultasi aja sampai selesai hamil, jadi ibaratnya biar nggak sepi-sepi amat hidupnya, akhirnya berkonsultasi, atau dia mendapatkan apa namanya tuh orang tua asuh dari si anak itu. Jadi dia akan terus konsultasi di sana, dan juga akan bertemu dengan orang tua asuh yang akan mengasuh si anak ketika lahir. Karena kan dia bingung nih, anaknya mau diapain, karena dia hidup sendirian, dianya susah, apalagi mengurusi anak dia ini gitu. Jadi dia kebingungan.
dan ada satu lagi ya salah satunya aborsi. Jadi dia milih dari ketiga itu konsultasi aja sampai selesai lahiran, atau dapat ibu asuh atau orang tua asuh, atau yang terakhir adalah ya aborsi. Dan dia pilih yang kedua nih, dia pilih ada orang tua asuh ketika anaknya lahir nanti. Dan akhirnya dia bertemu nih kepada kayak dipertemukan gitu ya, dikasih nih orang tua asuh yang cocok apa enggak, terserah si Wulan ini. Akhirnya dia ke sana berkunjung ke rumahnya si orang tua asuh yang akan mengasuh anaknya itu. Dan di luar dugaan, misteri demi misteri terungkap di sana. Dia akhirnya menerima ya, karena mungkin orang tuanya itu baik ya, yang oke lah jadi orang tua asuh si anaknya itu nanti. Dan ternyata dia mulai nyaman tuh di kehidupan si orang tua ini, karena kan dia tinggal di sana juga ya, karena kehidupannya semakin susah. Akhirnya dia ngontrak pun nggak bisa bayar kontrakan, akhirnya ya udah dia tinggal di sana. Dan berminggu-minggu, berbulan-bulan dia tinggal di sana, dan misteri satu demi satu terungkap. Ternyata penuh kejutan banget ya orang tuanya. Ternyata dia adalah orang tua yang selalu ingin membunuh ibu-ibu hamil. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk sang anak. Jadi dia punya anak, anaknya sering sakit ketika 10 tahun. Jadi setiap umur 10 tahun tuh anaknya sakit. Cara untuk menyembuhkannya, awalnya dia udah ke dokter, ke segala macam, ternyata nggak bisa. Ternyata ini adalah gangguan mistis. Jadi ini masalahnya masalah di keganjalan yang sulit diungkapkan, alias mitos. Katanya si anaknya ini lahir di Rabu Ukasan. Rabu Ukasan itu jadi istilahnya dia akan meninggal ketika umurnya 10 tahun. Kecuali dia akan hidup lebih panjang, si anaknya itu, dengan membunuh wanita hamil dan membakar janinnya. Akhirnya ketemulah ini beberapa sosok ya. Dari anaknya kan udah umur 30 tahun nih. Jadi udah ada 2 kejadian lah, ketika si anaknya umur 10 tahun dia membuat semacam sayembara pengasuh anak gitu, sekaligus sebagai membantu di sana. Dan ketemu tuh ada 2 tuh ceritanya tuh, dan akhirnya dibunuh juga tuh dua-duanya. Si ibunya dibunuh, anaknya dibakar. 2 kejadian itu udah berlanjut. Dan ini kejadian ketiga nih, yang gimana sih si Wulan ini yang jadi korbannya nanti, karena dia kan hamil kan. Jadi akhirnya dia diputuskan untuk menjadi salah satu persembahan untuk sang goib. Yaitu dia akan dibunuh dan anaknya bakal diambil untuk dimasukkan tuh ke tong gitu ya, semacam tong, lalu dibakar. Tujuannya untuk si anaknya ini bergas namanya dari orang tua itu, agar bisa hidup lebih panjang. Wah, pokoknya mengerikan, creepy banget lah. Di sini ada adegan darah-darahan, leher dipotong, digorok. Aduh, serem banget pokoknya. Dan banyak adegan-adegan sadis lainnya. Di sini nggak menunjukkan sisi horornya sih, alias maksudnya horornya itu bukan setan, tapi lebih ke ya creepy, karena adegan-adegan sadis pembunuhannya itu ya, yang dia dijadiin ritual, jadiin tumbal lah bahasanya si Wulan ini. Wah, pokoknya menarik. Dari secara look, penampilan, dan dari Naysila Mirdad itu memperankannya oke punya, dan konflik yang dibuat juga sederhana tapi benar-benar menegangkan gitu. Dari segi horornya juga, sekuen horornya nggak terlalu banyak, tapi setiap misteri itu kan layer demi layer terbuka tuh. Jadi gue merasa ini film bagus dalam pembangunan karakternya, dan juga konflik satu demi satu itu terbuka secara perlahan. Nah, jadi seakan ini filmnya benar-benar jelas dan ceritanya juga tuntas gitu loh. Jadi gue demen banget. Dan emang sih filmnya nggak banyak hal-hal mistis seperti setan-setanan, tapi ternyata adegan pembunuhan juga bisa jadi lebih mencekam dan lebih creepy ya, terutama pas bagian dia ritual itu loh. Waduh, ritual Rabu Ukasan, waduh gila, serem banget. Pokoknya kalian harus nonton film ini, di bioskop masih tayang sih. Jadi dari banyaknya film horor yang sekarang lagi tayang di Oktober, kayaknya Inang ini cocok nih untuk jadi referensi kalian menikmati akhir pekan, atau sekedar mau nonton di weekday ya, di sela-sela waktu.
Oke, itu dia mungkin ya review film dari gua. Mungkin gua memberikan penilaian untuk film ini karena gua suka banget ya filmnya ya. Ceritanya sih gua suka sama ceritanya, enak untuk ditonton, dan adegan creepy-nya, adegan tegangnya, dan misteri demi misteri yang terbuka itu semakin membuat penasaran sampai ending, dan gak berasa filmnya. Jadi seakan-akan wih filmnya cepat banget kelarnya, dan ternyata gue suka sama film ini. Untuk film Inang mungkin 8,5 kali ya dari 10. Wah pokoknya big applause untuk Naysila Mirdad dan penulisnya terutama. Gue suka banget sama cerita dan idenya ini, dan dia sempat tayang juga di Busan Film Internasional Festival ya, keren. Kedepannya semoga ada film-film horor yang menarik dan selera gue ya, itu mah lebih ke selera aja sih. Kalau buat yang lain, kalau buat gak suka sama film ini mungkin banyak pilihan-pilihan horor lainnya. Next mungkin kita akan nonton film Kodrat kali ya di bioskop bersama Tete. Gue penasaran nih sama film Kodrat karena Vino tuh di sini sebagai apa ya, penampilan pertama di film horor lah ya, jadi cocok untuk kita nantikan penampilannya juga bersama istrinya nanti di sana di film Kodrat. Tadi juga katanya penasaran nih sama filmnya, jadilah kita akan review nanti di bulan depan mungkin ya. Oke, itu aja review film Inang kali ini. Untuk gue sih berkesan dan selera gue banget untuk film ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Hadit Movie Time di Ruang Film. Buat kalian yang mau ngasih ide, tonton bang film ini, langsung tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.